Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih melimpahkan segala nikmatnya, karunia-Nya. Hingga hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa bersua kembali di acara kajian Kamila. Walaupun tidak bersua secara langsung, tidak akan mengurangi nilai pahala yang akan kita dapatkan dalam bermajelis ilmu. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta kaum muslimin yang hingga saat ini tetap istiqomah dalam memegang agama Allah hingga akhir zaman nanti. Wahtifillah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini saya akan coba membahas terkait dengan materi istiqomah dalam ketakwaan. Ramadan telah berlalu, belum genap 1 bulan memang ya, tapi perbedaan apa yang sudah kita rasakan? Apakah intensitas ibadah kita sama pada saat bulan Ramadan, tambah naik atau malah turun? Idealnya memang setelah melewati masa-masa training sebulan penuh selama Ramadan, setiap muslim akan menjadi sosok baru, berbeda antara sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Setelah Ramadan, ia makin rajin beribadah, melakukan banyak sholat sunnah, saum sunnah, berzikir, bertakarub kepada Allah, makin banyak bersedekah, berakhlakul karimah, makin rajin menuntut ilmu, makin terikat dengan aturan-aturan Allah dan seterusnya. Sebaliknya, ia pun makin jauh dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, ia makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang menjadi buah dari puasa yang ia jalani selama sebulan penuh selama Ramadan, sebagaimana yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi buah dari puasa adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika takwa berhasil ia raih, berarti ia telah melakukan puasa dengan benar. Tapi sebaliknya, jika tidak, berarti puasanya perlu dikoreksi lagi. Selama Ramadan hanyalah bisa jadi sekedar menahan rasa lapar atau haus semata. Nah, bagaimana tanda-tanda takwa? Al-Quran banyak mengungkap tanda atau ciri orang-orang yang bertakwa. Di antaranya sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3-5 yang artinya, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Demikian juga dalam Al-Hadis ya. Begitupun yang dinyatakan oleh para sahabat dan banyak ulama dari generasi salafus sholih ya. Menurut Al-Hasan misalnya, orang yang bertakwa memiliki sejumlah tanda yang dapat diketahui. Di antaranya jujur dalam berbicara, senantiasa menunaikan amanah, selalu menepati janji, rendah hati dan tidak sombong, senantiasa memelihara silaturahmi, selalu menyayangi orang-orang yang lemah atau miskin, memelihara diri dari kaum wanita, berakhlak mulia, memiliki ilmu yang luas, dan senantiasa bertakarub kepada Allah. Nah, terkait takwa pula ya,
Wahab bin Kisan bertutur bahwa Zubair ibnu Al-Awwam pernah menulis surat yang berisi nasihat untuk dirinya. Di dalam surat itu dinyatakan, sungguh orang bertakwa itu memiliki sejumlah tanda yang diketahui oleh orang lain maupun dirinya sendiri, yaitu sabar dalam menanggung derita, ridho terhadap qadha, mensyukuri nikmat, merendahkan diri atau tunduk di hadapan hukum-hukum Al-Quran. Nah, berbicara tentang takwa, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal saat beliau mengutus ke Yaman. Rasulullah bersabda, bertakwalah engkau, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah, engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, terkait dengan kata haitsuma kunta, dapat dijelaskan bahwa kata haitsu bisa merujuk pada 3, yaitu tempat, waktu, dan keadaan. Karena itu sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz sebagai isyarat agar ia bertakwa kepada Allah tidak hanya di Madinah saja saat turunnya wahyu, saat ada bersama beliau, juga saat dekat dengan Masjid Nabi. Dengan demikian, kita pun sejatinya bertakwa tidak hanya saat berada pada bulan Ramadan saja yang kebetulan baru kita lalui, tetapi juga di luar Ramadan selama 11 bulan berikutnya. Satu hal yang umumnya sulit dipertahankan oleh seorang muslim adalah istiqomahan dalam ketakwaan kepada Allah SWT yang selama ini dipupuk dan dipelihara selama bulan Ramadan. Betapa banyak muslim yang selama Ramadan berusaha sholat tepat waktu, khusyuk di dalamnya, bahkan selalu berjamaah di masjid, banyak membaca, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran, berusaha menutup aurat dan berjilbab syar'i bagi seorang muslimah, banyak melakukan sholat malam dan zikir, banyak bersedekah, berhenti dari banyak dosa dan maksiat, dan seterusnya. Namun selepas Ramadan, kadar keimanannya seolah berkurang, tingkat ketakwaannya seolah menurun. Ibadah sholatnya kembali bolong-bolong, membaca Al-Quran kembali jarang-jarang, auratnya kembali terbuka, dosa dan maksiat kembali dilakoni. Demikian seterusnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar hal demikian tidak terjadi? Dengan kata lain, bagaimana agar kita bisa teristiqomah dalam ketakwaan? Terkait itu, Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an pernah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam, suatu perkara yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada seorang pun kecuali kepada engkau. Rasulullah bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Nah, Imam An-Nawawi menyatakan bahwa dalam 2 kalimat ini telah terpenuhi pengertian iman dan Islam secara utuh. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat Hud ayat 112 yang artinya, hendaklah kamu beristiqomah seperti yang diperintahkan kepadamu. Menurut Ibnu Abbas, tidak satupun ayat Al-Quran yang turun kepada Rasul yang dinyatakan lebih berat dari ayat ini. Karena itu Imam Al-Khusairi berkata, istiqomah itu hanya bisa dijalankan oleh orang-orang besar. Sebabnya istiqomah itu menyimpang dari kebiasaan, menyalahi adat dan kebiasaan sehari-hari, teguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan dan kejujuran. Lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam ketakwaan? Nah, mungkin yang bisa kita lakukan yang pertama, kita harus tetap memelihara amalan-amalan rutin Ramadan seperti puasa, sholat, zikir, sedekah, membaca dan mengkaji Al-Quran, sholat berjamaah, istighfar, bangun malam, bisa kita lakukan walaupun di luar bulan Ramadan. Semangat untuk taat pada bulan Ramadan tetap dikobarkan setelah itu. Karena itu, semangat dalam mencegah diri dari perbuatan maksiat, keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan terus menyala meski Ramadan telah usai.
Nah, kedua yang bisa kita lakukan, lebih meningkatkan upaya memahami hukum-hukum Allah SWT dengan banyak menghadiri majelis ilmu. Setiap muslim yang berharap Ramadannya lebih bermakna akan terus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lebih giat berdakwah. Bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tidak mungkin petunjuk itu sampai bila tidak kita dakwahkan. Atas dasar inilah, dakwah merupakan karakter kaum muslimin. Keempat, terus bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, tobatan nasuha. Sekalipun Allah SWT menjamin mengampuni orang-orang yang benar-benar puasa Ramadan, kaum muslimin tidak akan terlena dengan itu. Mereka tetap bertobat kepada Allah sebagai salah satu karakter orang-orang yang bertakwa, seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 135 yang artinya, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Kelima, berdoa. Syahar bin Hausyab berkata bahwa ia berkata pada istri Nabi SAW, Ummu Salamah, "Wahai Ummul Mukminin, apa doa yang sering Rasulullah SAW panjatkan jika berada di sisimu?" Ummu Salamah menjawab, yang sering dibaca oleh Nabi SAW adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik?" Nabi SAW menjawab, "Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya." Maka itu yang menjadi tugas besar kita setelah melakukan ibadah adalah merawat ketakwaan. Walaupun bukan hal yang mudah, tapi kita senantiasa berusaha. Semoga Allah memberikan kita kemudahan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di edisi Kamila bulan depan. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.